Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini bacaannya Usuluddin. Usul itu adalah dasar-dasar dari aslun, pokok, ad-din, agama. Kitab ini isinya nanti adalah pembahasan tentang tauhid, kemudian tafsir, kemudian hadis dan sirah Nabi. Nah, kita masuki ke bahasan awal, yakni tentang tauhid. Dibuka kitabnya, kita langsung masuk ke Al-Wahdatul Ula. Ini bacaannya ya, sambil kalian semua ditulisi itu, diterjemahin, sehingga tambahan mufrodat itu nanti seiring dengan tambahan materi kitab ini. Kalau bahasa Arabnya sudah sampai bab i'rab, sekaligus di i'rab nanti, di i'rab. Tapi karena belum mungkin ya, kita bacakan, kalian tulis mungkin terjemahannya, nanti kita diskusikan juga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata musannif, yakni penyusun kitab ini bacaannya ahdafu dirasati ilmi tauhid. Bahasan pertama. Ahdaf itu jamak dari hadfu, yakni tujuan. Tujuan, dirasah ini pengkajian, ilmi tauhid, ilmu tauhid. Jadi ini bicara tujuan pembelajaran ilmu tauhid. Sudah? Sambil dihafal nih. Kalau langsung hafal bagus. Kalau sudah tahu artinya ndak usah lagi ditulisin. Tapi kalau belum tahu tulisin. Di bawah sini, nah, di bawahnya. Ahdaf, tujuan-tujuan. Dirasah, pembelajaran. Bacaannya dirosati. Ahdafu dirosati ilmi tauhid. Ilmu bahasa Indonesia sama, ilmu juga. Tauhid terjemahkan tauhid juga. Tauhid terjemahnya ya tauhid. Gak usah diterjemahin lagi. Tujuan pembelajaran ilmu tauhid. Di nihayati dirasati hadzal maudhu'. Nihayah itu artinya akhir. Di nihayah, yakni pada akhir dirasah pembelajaran hadzal maudhu', tema ini. Kalau menerjemahkan supaya langsung jadi bagus bahasa Indonesianya, kalau ada hadza itu kan ini, maudhu' tema, ini tema, seharusnya begitu ya. Tapi kalau kalian terjemahin nanti langsung tema ini aja. Maudhu' tema. Ya. Dirosah sama di atas, dirosah. Pembelajaran. Nihayah akhir. Ada bidayah awal. Bidayah, nihayah. Nihayah ini akhir. Yutawaqqa'u minat tilmid. Yutawaqqa'u diharapkan ya, atau dimungkinkan, diprospek ya kata orang sekarang. Tilmid apa? Murid ya. Jadi diharapkan siswa itu mampu, yang pertama di sini ada yadhkura ta'rifa ilmi tauhid. Yadhkura itu menyebutkan, ta'rif, ta'rifa di sini ya.
Nanti kalau sudah belajar i'rab ini kedudukannya nasab ya, ta'rifa. Definisi yazkura menyebutkan. Kalau yuzakir nanti mengingat, berzikir. Yazkura menyebutkan definisi ilmu tauhid fil lughah secara bahasa, wal istilah dan istilah. Fil lughah di sini maksudnya secara di sini ya. Tapi bisa diartikan dalam bahasa dan istilah. Lughah bahasa, wal istilah istilah. Kalau sudah tahu bahasa Indonesianya ndak usah ditulisin lagi. Bahasa dan istilah. Wa itu dan di sini. Ta'rif apa? Ta'rif definisi. Pengertian bisa, pengertian. Kemudian yang kedua yuhaddida maudhu'a ilmi tauhid. Yuhaddida maudhu'a ilmi tauhid. Haddida itu membatasi. Ya, yuhaddida membatasi. Kalau kalian baca Al-Quran kan ada hududullah, kan ada kan hudud, batasan-batasan. Sudah belajar sorof belum? Sudah. Sampai apa? Wazan apa? Maudhu di atas tadi sudah. Apa tadi? Tema. Coba di tasrif itu haddada. Apa? Ya, tasrif. Santriwatinya juga sudah. Ini haddada ikut wazan fa'ala. Fi'il sulasi mazid rubai. Belum ya? Nah, kita sambil belajar yang lain ini, jadi ke bahasa Arabnya sambil diasah. Coba, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun. Ayo lanjut. Kok uf'ul? Belum ya? Kalau belum enggak apa-apa, jangan dipaksa. Nanti kalau baca kitab begitu ya. Jadi kalau ada yang kira-kira apa kalimatnya itu bisa ditasrif, tasrif aja. Jadi ini haddada yuhaddidu tahdidan ya. Kalau ini yuhaddida, kenapa ada yuhaddida? Ada an di sini ya. Harusnya yuhaddidu, cuma di sini ada an ya. Yuhaddida maudhu'a ilmi tauhid. Mampu membatasi tema ilmu tauhid. Maksudnya membatasi pembahasan ilmu tauhid itu supaya kita ketika mengkaji tauhid itu tidak membahas yang lain, kan dibatasi. Nanti membahas ilmu tauhid, bahasnya tentang bagaimana hukum apa memakan daging babi, maka lain pembahasan tidak masuk. Yuhaddidu maudhu'a ilmi tauhid wa faidatahu ya. Faidahnya, fungsi-fungsi ilmu tauhid, wa wadi'ahu, dan wadi' itu yang meletakkannya, yang membuat atau menyusun ilmu tauhid ini. Wadi'ahu, wadi' orang yang menyusun, yang meletakkan dasar-dasar ilmu tauhid.
Yang ketiga, yuhaddidu asma'a ilmi tauhid. Sama ini, membatasi nama-nama ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid nanti itu ada sama namanya dengan misalnya nanti fiqhul akbar. Jadi kalau disebut al fiqhul akbar itu sama dengan bahasan ilmu tauhid. Wa mabahisahu, pembahasan-pembahasannya, wa hukma dirasatihi, dan hukum mengkaji ilmu tauhid syar'an secara syara'. Hukum mempelajarinya, wa hukma dirasatihi, ya, pembelajarannya atau mempelajarinya. Asma ma ismuka, masmuk sama ismun, nama. Ada asmaul husna, nama-nama yang bagus. Asma itu nama. Jadi targetnya saya tambahi menghafal. Menghafal nih kosakata di lembar ini dihafal ya. Yang keempat, yastash'ira ahamiyata ilmi tauhid, bisa merasakan. Jadi yang pertama tadi menyebutkan definisinya, yang kedua bisa membatasi tema ilmu tauhid itu, faedah dan siapa yang meletakkan dasar-dasarnya, yang ketiga membatasi nama-nama ilmu tauhid, pembahasannya, hukum mengkajinya secara syar'i. Yang keempat bisa merasakan pentingnya ilmu tauhid. Bukan sekedar tahu tapi sampai ke rasa syuur. Nah, kita lanjut ke mabadi'u ilmi tauhid. Mabadi itu dasar-dasar atau prinsip-prinsip. Ada beberapa hal di sini. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama, ta'rifuhu lughatan wa istilahan. Definisinya secara bahasa dan istilah. Yang kedua, ya. Sudah ini kan di atas tadi ta'rif. Jadi semakin lama semakin sedikit coretan kalian karena sudah ada di situ. Yang kedua, maudhu'uhu, tema-temanya. Faidatuhu, apa tadi? Faidatuhu. Di atas tadi sudah ada. Faidah. Kegunaan atau faidahnya. Ismuhu, apa ismuhu Yahya? Ismu, asma tadi apa artinya? Nama, ya, nama ilmu ini. Kemudian hukmu ma'rifati. Hukmu tadi apa? Hukum. Hukum ma'rifatil aqaid. Ya, hukum mengetahui akidah-akidah agama. Hukum mengetahui aqaid diniyah, akidah beragama. Kan sudah tadi al-aqaid itu jamak dari ya akidah. Ya akidah gitu aja nanti kita bahas. Itu ad-diniyah, agama, yang terkait dengan agama. Apa? Mabahisuhu, pembahasannya. Ya, jelas ini halaman ini satu halaman, alhamdulillah. Lanjut ya. Atau ada pertanyaan ini?
Kita lanjut ke mabadi'u ilmi tauhid. Nah, bagus IJ sudah bisa nerjemahin kan? Yang pertama, ayo ini terjemahin. Tadi sudah. Bahasa dan istilah. Alhamdulillah. Ya. Definisi ilmu tauhid secara bahasa dan istilah satu. At-tauhidu fil lughah. Tauhid secara bahasa. Al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Ilmu bahwasanya sesuatu itu satu. Tauhid. Al-ilmu. Hah? Al-ilmu ya ilmu. Nanti kita bahas secara khusus. Bi anna syai'a. Bi anna bahwasanya. Anna itu seharusnya sesungguhnya. Tapi kalau bi anna asyai'a itu ya bahwasanya sesuatu. Syai' itu sesuatu. Syai'un. Lihat itu catatannya. Pokoknya kalian niatkan ini untuk pertama memahami bahasa Arab, ya. Yang kedua memahami ilmu tauhid ini juga. Jadi dua kita dapat. Nah sudah bisa. Wafil istilahi secara istilah. Ilmu tauhid itu adalah ilmun. Apa ilmun? Ilmu. Yabhathu yang membahas. Fi bayani dalam ya penjelasan atau terkait penjelasan. Bayan itu penjelasan. Ma yajibu apa-apa ma itu yajibu yang wajib. Wa ma yajuzu dan apa-apa yang boleh. Ma yajibu itu apa Ustaz? Ma apa-apa. Yajibu wajib. Apa wajib? Wajib. Dan apa-apa Yajuzu boleh. Boleh. Dan apa? Boleh. Dan apa? Yajibu Boleh. apa? Yajuzu boleh. Boleh. Lain bulik lain anak bulik ya. Dan wamatu dan apa? Yajuzu boleh. Yes. Nanti kalian bisa gunakan lah untuk percakapan. Yang apa kalian hafal nih. Bebarang aja ngomong apa gak bahasa Arab. Wa ma yastahilu dan apa-apa yang mustahil. Fi haqqillahi. Fi itu dalam hak itu hak. Tapi kalau ini digabung fi haqqillah itu artinya berkenaan. Nah, fi haqqillah berkenaan dengan Allah Ta'ala. Jadi maksudnya ilmu tauhid itu ilmu yang membahas penjelasan apa yang wajib, apa yang boleh, dan apa yang mustahil. Ya, berkenaan dengan Allah Ta'ala. Wa ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu sama ya artinya di atas tadi. Oh, pinter. Fi hakir apa ini bacaannya? Berkenaan dengan ini bukan rasulu, rusulu. Roknya di dhamma. Bukan. Rusulu
Rusulu alaihimussalam. Rusulu itu jamak dari rasul. Rasulun jamaknya rusulun. Fi hakir rusuli. Berkenaan dengan para rasul alaihissalam. para rasul. Fi dalam Ya. Fi haki tadi berkenaan dengan. Enggak ada dalamnya. Sudah. Fi haki yang berkaitan dengan atau berkenaan dengan. Wa bayanil umuris sam'iyati, dan penjelasan perkara-perkara umur alaihimussalam, artinya keselamatan atas mereka. Tidak usah diterjemahin alaihimussalam, seperti alaikumussalam sama itu. Kemudian penjelasan perkara-perkara sam'iyah. Sam'iyah itu terkait dengan langit. Dengan apa? Samawat itu. Sam'iyah terkait dengan perkara yang sam'i, yang sifatnya didengar. Bukan baina, bayani. bayani. Penjelasan di atas. Penjelasan Bayan. allati. Penjelasan Sudah? Nulisnya jangan lengkap-lengkap. Disingkat-singkat gitu. Ya, ketinggalan. Jadi model kayak wartawan itu loh. Jadi itu apa? mau itu diswadai Itu wabayanil umuri. Umur. Apa umur? asam Umur itu perkara-perkara. Kalau umur pakai ain itu ya umur. Makanya bedakan hamzah dengan ain. Sam'iyah itu yang terkait dengan pendengaran. pendengaran. Ya. Maksudnya itu adalah ya berita dari Allah Ta'ala. Sam'iyah. Enggak kelihatan ya. Sam'iyah. Tapi yang dimaksud sam'iyah ini bukan pendengaran kita dengar ceramah, enggak. Sam'iyah ini maksudnya secara istilah ma yustanadu ilal wahyi. Apa yang disandarkan kepada wahyu. Ya, sam'iyat di sini. Jadi enggak bisa dipikirkan. La tasbutu, sudah ya? Ada yang ketinggalan? Allati yang, kan sudah itu di bahasa Arab. Apa? Allazi, ada allati, ada allatani, allazina. Ini nih. La tasbutu, yang tidak ditetapkan. Atau tusbatu bisa, tusbatu, la tusbat, tidak ditetapkan, la tusbat illa bi ikhbarin, kecuali dengan khabar. Ikhbar itu khabar, pemberitahuan. Bi ikhbar, dengan pemberitahuan atau berita. Kecuali Pak. Iya, kecuali Dengan berita. Minar rasuli, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'timadan, yang
sandar. Jadi bukan sekedar Rasul yang ngomong, tapi Rasul itu memberitahu bersandar alal wahyi, atas wahyu. Maudhu'u ilmi tauhid, ya, tema atau tema bahasan ilmu tauhid. Zatullahi ta'ala. Zat itu apa? Zat ya zat. Tadi diterjemahkan Zatullahi ta'ala. Zatnya Allah ta'ala min haitsu ma yajibu. Min haitsu itu dari sisi. Ma yajibu apa yang wajib. Tadi sama kan? Wa ma yastahilu apa yang mustahil. Wa ma yajuzu apa yang boleh. Fi haqqihi ta'ala, berkaitan dengan Allah ta'ala. Jadi bahasanya itu yang wajib bagi Allah, boleh bagi Allah, mustahil bagi Allah. Kemudian wa zawatu rusulihi. Zawat sama dengan zat, ini jamaknya. Zawat, zat-zat dari rusul, utusan-utusan. Alaihimus sholatu wassalam. Kemudian wasam'iyat. Nah, di atas tadi ada sam'iyah. Ini sam'iyat, ini jamak dari sam'iyah. Sam'iyat, ya, perkara-perkara sam'i. Yang tadi yang bersandar kepada wahyu. Allati yang akhbaro bihan nabiyyu. Nah kalau gini fa'ilnya dulu supaya nyaman menerjemahin. Akhbaro telah memberitakan biha, ya, dengannya, yakni perkara-perkara sam'iyat itu an nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nerjemahin, nah ini nabi dulu, yang nabi telah memberitakannya. Nah, enak, lebih enak di bahasa Indonesia sudah jadi sesuai EYD. Jadi ada fa'il, ada fi'il, yang jumlah fi'liyah, ya, fi'ilnya di belakang, apa, fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Terjemahannya mulai dari fa'il. Langsung jadi EYD nanti. Allati akhbaro bihan nabi. Yang nabi dulu, yang nabi telah memberitakannya. Kal ba'si. Ba'si apa? Yaumul ba'as. Seperti al-ba'si itu kebangkitan. Seperti kebangkitan. Wal hisabi, hisab, ya, dan hisab. Wasawabi, dan sawab. Sawab itu pahala. Hisab itu bahasa Indonesia, ya, hisab perhitungan. Hisab itu perhitungan, sawab itu pahala. Wal iqab, iqab itu siksa. Wal jannah, dan surga. Wan nar, dan neraka. Wasu'alil qabri, dan pertanyaan kubur. Apa pertanyaan kubur? Yang biasa ditalkinkan itu, man rabbuka, gitu, siapa Tuhanmu, dan seterusnya. Wa na'imihi, na'im itu nikmat, ya, na'im, dan nikmatnya. Wa azabihi, dan azabnya. Min haitsu i'tiqadiha, dari sisi mengiktikad atau meyakininya. Yang ketiga, faidatu ilmi tauhid wa ghayatuhu. Ayo bisa terjemahin faidah atau kegunaan ilmu tauhid, wa ghayatuhu, dan tujuannya. Tujuan dan kegunaan ilmu tauhid. Yang A, alif itu A, ma'rifatul aqaid al-imaniyah.
Ma'rifah itu pengetahuan atau mengetahui akidah-akidah terkait dengan keimanan, imaniyah itu. Ma'rifatan sahihatan, dengan pengetahuan yang sahih, yang benar. Jadi gunanya itu supaya tahu akidah yang benar. Kemudian wa iqamatul adillati 'alaiha. Iqamah itu menegakkan dalil-dalil atasnya, nyanya itu ke aqaid tadi, atas akidah, menegakkan dalil-dalil akidah, kan dalil-dalil dalil-dalilnya atasnya minal kitabi, dari kitab, maksudnya dalil ini loh diambil dari kitab, was sunnati, dan sunnah, wal akli, dan akal. dan apa sih? Dan sunnah dan akal. Jadi mengenal aqaid imaniyah, ya, akidah-akidah keimanan dengan pengenalan yang sahih, kemudian menegakkan dalil-dalil atasnya dari Alkitab, As-Sunnah, dan akal. Kalau yang wa ikut Wa iqamatul adi, iqamah, menegakkan. Maksud menegakkan tahu nggak? Menegakkan dalil, atau bahasa lainnya ya membuktikan dengan dalil. Alaiha, atasnya, ala atas, hanya atasnya. Imaniyah ya keimanan, keimanan. Mudah kalau mau mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Sahihah, sahih, benar, sahihatan. kalau kode Ayo belajar nulis yang cepat. Kemudian apa? Yang B, al-qudratu. Qudrah itu mampu. Atas raddi syubuhat. Rod itu membantah. Membantah atau menolak. membantah Syubuhat, kesamaran-kesamaran. syubhat apa? Syubhat, kesamaran. Kesamaran Ini bacaannya syubuhat, jamak dari subhat. Musyakkikin, musyakikin, orang-orang yang bikin ragu. Orang-orang yang bikin ragu kan kadang bikin samar. Musyakikin, orang-orang yang bikin syak. Bukan sok, syak. dalam al-aqidati al-islamiyah, akidah Islam. Jadi faedah dan tujuannya tadi mengenal akidah keimanan yang benar, memberikan dalil dari kitab, sunnah, dan akal. Yang ke B, mampu untuk membantah kesamaran-kesamaran atau tuduhan-tuduhan orang-orang yang bikin ragu dalam akidah Islam. Aduh. apa? Yang keempat, ghayatuhu, Dua ya, tujuannya. Al-fauzu, fauzu, apa fauzu? Itu dengan fauzan sama. Fauz, beruntung. Bisa'adah, ya, dengan sa'adah itu kebahagiaan. dengan kebahagiaan
Jadi beruntung mendapatkan kebahagiaan fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Beruntung dengan kebahagiaan. Terjemahan perkataannya begitu. Akhirah ya akhirat. Dengan akhirat. Tahu akhirat Oh, apa? itu di atas. Akhirat ya setelah kita mati nanti itu di negeri akhirat. Kan ada lagi pematian. Sudah jam berapa ini? 7.45 habis harusnya nih. Belum mandi ya? Nanti oh sudah ya, ahwatnya sudah ini. Iya nanti untuk pertemuan ke depan ya dipaskan ya jam 16:15 atau 16. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Membaca itu tadi membaca zikir sore kah? Nanti bisa diminta ke ustadznya supaya cepat ya. Ini tadi terlambat hampir sejam pelajaran. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Baik, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.